Shalom semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mengenal Kristus, saya dari seberang. Maaf ya Bu. Saya ikut retreat ini. Oh Tuhan. Ayo beri tepuk tangan dulu ayo. Katakan Novi kamu bisa. 2, 3. Novi kamu bisa. Ayo. Mulai dari Pak Sugianto, mulai acara ini dan memulai kasih Bapa, itu sudah ada gejolak sangat dalam hati saya. Awal dari hati Bapak itu saya merindukan seorang kasih sayang Bapak. Memang saya punya Bapak, benar kata Pak Sugianto, dia enggak galak, dia pasti sayang saya. Cuma cara didiknya, saya enggak pernah dipukul, hanya disiplin. Bapak pokoknya lihat anaknya makan, sekolah, sudah selesai. Dia enggak tahu saya gimana, selesai. Saya ikut bapak saya itu mulai umur 6 tahun, saya SD kelas 1. Karena dulu saya hampir dibuang sama ibu kandung saya. Saya mau dibuang ke dalam sumur. Perut saya sudah diperas sama ibu saya dan mau dibuang dalam sumur. Untung ada bapak yang menyelamatkan. Setelah itu bapak saya itu digigit sama ibu saya, sampai sekarang masih ada bekasnya. Umur 1 minggu saya dibawa ke Madura karena kakek nenek saya orang Madura, bapak saya orang Madura. Setelah saya di sana, saya dirawat sama bule, sama Pak Lek. Tapi sampai sekarang saya ngomong bapak dan ibu saya. Setelah saya umur 6 tahun, saya diambil paksa sama bapak kandung saya. Di situ saya hidup dengan bapak saya dan ibu tiri saya. Karena bapak sama mama itu udah berpisah. Di situ saya nggak pernah ngerasakan kasih sayang Bapak sama yang gimana Pak Gianto umumkan tadi. Setelah saya ikut di Jakarta 2 tahun, saya ditaruh di Lamongan di kelas 2 umur 7 tahun waktu itu. Saya ikut embah dari ibu tiri saya. Di situ saya enggak enak-enak. Saya kalau mau makan, saya harus ke sawah dulu. Harus nanam padi, nanam jagung. Saya dulu Islam sampai saya gini. Saya sholat. Ya Allah, aku kok uripku kok dilairno koyo ngene ya. Apa salahku? Itu berjalan sampai saya kelas 4 SD. Setelah saya kelas 4 SD, saya diambil bapak saya pindah ke Surabaya, kita ngekos deket kantornya. Bapak saya nikah 3 kali, ya. Dan ibu sekarang ini
justru bapak nikah dengan ibu ini lebih menjauh lagi sama saya. Saya nangis. Dan kehidupan di rumah ibu itu, bapak enggak tahu apa yang diperlakukan ibu ke saya. Ibu enggak enggak mukul saya, enggak. Cuma kata-katanya itu benar kata Pak Hani tadi, halus tapi nyelekit. Itu sampai saya SMP, saya pernah mau bunuh diri juga karena kehidupan saya itu. Teman-teman nyaranin, pernah guyon-guyon kalau bunuh diri, katanya dulu zaman saya itu minum botrek sama Sprite. Itu sudah saya beli, sudah saya persiapkan semuanya dengan matang-matang. Saya sudah ngunci pintu kamar, saya niat. Kalau orang Islam bilang dulu, nawaitu. Sudah saya niat dalam hati, lebih baik saya meninggal tenang daripada hidup saya di sini itu tersiksa. Setelah itu, tapi kok dalam pikiran saya itu ada yang ngomong, iya kalau kamu langsung meninggal, kalau kamu masih sekarat, lah tambah kamu nanti malah diomelin sama ibumu, diomongin gini-gini, malah kamu nanti yang soroh. Ada perkataan itu, tapi saya nggak tahu, saya nggak masih belum mengerti Kristus. Tak buanglah botrek itu tadi dan Sprite-nya tak minum. Eman toh Pak, sudah beli kok. Ya sik iso guyon ya. Biar nggak tegang saya Pak. Berlanjut, saya ketemu dengan suami. Memang agak Pak Kriswanto Pak. Itu suami terganteng saya itu. Unlimited loh Pak itu. Dan orang kampung di situ, di saya, kan saya satu kampung sama suami, itu ngomong gini semua. Mbak Novi, alhamdulillah sampean jadi menantunya Pak Saniman. Dan dapetin Mas Kris, itu luar biasa. Mertuamu tuh orangnya baik, luar biasa kayak gitu. Haleluya. Jadi saya digantikan sama mertua yang luar biasa. Iya Pak, saya ngalami sendiri. Jadi saya enggak pernah dapat kasih sayang orang tua, tapi saya bisa mendapatkan kasih sayang mertua. Orang mertua ya orang tua saya. Sama. Haleluya. Setelah itu, tapi sebelum saya menikah, dilamar dulu toh Pak. Itu keluarga dari Madura tuh marah-marah Pak. Kan rencananya saya mau dijadikan polwan. Tapi dari ibu tiri itu selalu didoktrin gini. Jadi saya frustasi, saya mau nikah aja. Mumpung ada yang mau sama saya Pak. Sampai duduk aja. Setelah itu datanglah bapak ibu angkat saya dari Madura. Di Madura itu semua kebanyakan tuh main magic Pak. Terus saya itu dicarikan di jambi-jambi gitu loh Pak. Dicarikan ke orang pinter. Terus pulangnya tuh gini, waktu suami saya itu minta, belum melamar masih minta, itu bapak saya yang Madura itu datang terus ke orang pintar, pulang ngomongnya gini, gak iso, iku nganu dukune luwe tuwek, katanya gitu Pak. Saya gini, kok dukune luwe tuwek, masa aku dijambi-jambi ya mbak Mas Kris, saya gitu dalam pikiran saya karena saya belum kenal Kristus. Setelah berlanjut semuanya saya menikah, saya pun masuk ke Kristen bukan karena disuruh mertua atau suami, tidak, karena itu keinginan pribadi saya. Setelah 25 tahun nih Pak,
Umur saya maksudnya 25 tahun. Saya kan nggak pernah ketemu sama mama saya, mama kandung. Nggak pernah saya ketemu sama mama kandung saya selama 25 tahun. Waktu itu kita cari, berusaha cari. Iya, saya pernah Pak daftar termemek, bener. Tinggal saya ngirim foto saya berangkat ke Jakarta. Tapi pada waktu itu kayak banyak penipuan gitu Pak. Jadi saya berhentikan, saya coba cari sendiri. Jadi saya cari di kota Cirebon, Desa Mandirancan. Dengan cara saya lihat di Facebook. Iya betul. Di Facebook saya ketemu mama saya. Singkat cerita saya ketemu mama saya gini. Mama saya tuh sholat. Saya datang di Mandirancan jam 12 siang. Mama saya sholat, semua keluarga tidur, saya enggak tidur. Itu saya sudah mengenal Tuhan. Tiba-tiba di telinga saya tuh ngomong gini, bilang ke mamamu kalau kamu itu Kristen. Saya pertama nolak. Enggak wong aku loh baru ketemu belum 1 hari. Ya kalau mamaku nerima, kalau mamaku menolak gimana? Tetap ini di telinga tuh ngomong, bilang sama mamamu, bilang kalau kamu itu Kristen. Sebelum terlambat, sebelum cintamu lebih dalam lagi. Saya nggak tahu apa yang Tuhan inginkan, nggak tahu. Setelah saya lihat mama sudah sholat, saya nyamperin mama. Ma, Novi mau ngomong sama mama. Ya ada apa Neng? Ada apa Teh gitu, Teteh manggilnya. Mama, Novi sekarang Kristen. Langsung kamu itu munafik, kamu itu murtad, kamu itu kafir gini. Langsung saya nangis gak selesai. Kamu itu bukan anak mama. Kamu itu, jadi saya sama mama itu nangis. Saya dibilangi gini, di keluarga mama, sebelumnya keluarga mama itu keluarga yang paling terpandang di desa itu. Jadi mama tuh bilang gini, kalau kamu mau diakui sama keluarga mama, kamu harus balik lagi ke Islam. Enggak Ma, tanpa saya, waktu mama ngomong tuh saya nyaut itu enggak berhenti dulu enggak. Saya langsung nyaut, enggak bisa Ma, saya tetap ikut Kristen, saya sama Tuhan Yesus. Kamu ini anak gini, orang tua mertua saya itu enggak tahu. Setelah itu mah, sudah kamu keluar dari sini. Saya keluar dari kamar. Sore saya cerita sama suami, sudah kamu gendeng mah gila. Kok kamu itu loh baru ketemu 1 jam kok langsung ngomong cerita ke mamamu itu ya apa? Ya enggak tahu, pokoknya aku dapat dorongan, ada yang bisikin di telingaku, pokoknya kamu ngomong gini, sampai mertua juga gitu. Kaget, kenapa kok langsung diomongin, Mbok yo nanti aja, nanti kalau udah sebulan kayak atau apa gitu. Enggak, itu saya percaya itu Roh Kudus yang bisikin saya dan menguatkan hati saya. Dan saya mengikut Kristus, saya memikul salib. Saya dibuang sama bapak saya diusir sama bapak saya bawa dalam doa dan sama suami. 10 tahun kami menunggu dan bapak saya mulai menyapa saya, mulai mau senyum sama saya. Dan 10 tahun berikutnya giliran mama saya mau menerima saya. Terus yang lebih lagi, selama 35 tahun umur saya, baru 1 bulan yang lalu, 1 kata dari bapak saya yang gak pernah saya dengar, terus waktu itu saya dengar, dia manggil, iya Nduk, itu rasanya kayak diguyur air terjun sampai slem gitu. Saya nangis sama suami, saya cerita, Pak, 35 tahun saya nunggu ini.
saya dipanggil Nduk, Nak sama bapak saya. Itu jadi luar biasa. Dan saya lebih mengampuni lagi. Jadi kalau yang dulu memang saya menyapa bapak, tapi kalau lihat wajahnya, lihat ibu tiri saya, lihat wajah mama saya kalau video call, itu masih ada sakit hati. Kon biyen yo kok ngene mbek aku gini. Apalagi ibu tiri saya yang sekarang. Kemarin dia sakit, tak sambangi, tak gini. Jadi dia baik sama saya. Tapi pas waktu lihat mukanya itu loh, kayak gak eleng kon biyen yo ngomong apa mbek aku. Sampai saya gitu. Tapi puji Tuhan, di retret ini tadi saya sudah dipulihkan. Haleluya. Disembuhkan sama Tuhan. Haleluya. Saya lepas semuanya sakit hati saya, luka hati saya, dan saya bersyukur Tuhan masih membela saya dan membiarkan saya hidup untuk sekarang ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan Yesus yang yang memilih saya jadi anaknya. Terima kasih. Haleluya.